Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas 2A program studi psikologi akan mempresentasikan penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul Agresivitas Remaja, apakah dampak verbal abuse dari orang tua? Menurut survei yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia pada bulan Juli 2021, ditemukan bahwa sebanyak 33,8% anak Indonesia mengalami kekerasan verbal. Sebenarnya, apa itu kekerasan verbal? Apa dampaknya pada anak? Dan apakah kekerasan verbal benar-benar berdampak pada mental anak? Verbal abuse dapat diartikan sebagai segala bentuk ucapan kasar yang dapat membuat pihak lain merasa terintimidasi, tercela, direndahkan, dan merasa dipermalukan. Sebagai seorang anak, sudah sepatutnya mereka dijaga, dirawat, serta dibimbing dengan penuh kasih sayang oleh orang tua mereka. Namun, terkadang orang tua tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan kepada anak mereka. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi belakangan ini adalah kekerasan verbal. Perilaku verbal abuse dapat berupa cacian, makian, serta kalimat membanding-bandingkan yang ditujukan kepada anak. Verbal abuse dapat berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak, karena hal ini dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius kepada anak. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa anak korban verbal abuse cenderung bersikap lebih agresif di lingkungan sekolah. Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang tua terhadap perubahan perilaku remaja yang menjadi agresif di sekolah. Terdapat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan verbal menunjukkan gangguan psikologis dan beberapa ada yang menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih agresif. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pengaruh hubungan dan pola komunikasi orang tua terhadap perkembangan psikologis dan perilaku seorang remaja, serta untuk mengetahui betapa pentingnya mendeteksi dan mengatasi verbal abuse orang tua sebagai cara untuk melindungi mental anak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan bahayanya verbal abuse kepada anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan lokasi yang terbatas pada daerah Bandung dan Cimahi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner melalui Google Form yang diikuti dengan wawancara baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti Zoom atau Google Meet. Melalui kuesioner, data dikumpulkan dari 37 remaja untuk mempersempit subjek yang telah mengalami verbal abuse. Lalu, melalui wawancara, terdapat 10 remaja yang mengungkapkan pengalaman mereka terkait verbal abuse. Adapun subjek dari penelitian ini adalah remaja berusia 12-14 tahun, baik perempuan maupun laki-laki, yang merupakan sekolah tingkat menengah pertama atau sederajat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman verbal abuse pada remaja berusia 12-14 tahun di daerah Bandung dan Cimahi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyaring subjek yang telah mengalami verbal abuse melalui penggunaan kuesioner, serta untuk mendalami pengalaman mereka melalui wawancara mendalam. Hasil pengisian kuesioner yang telah dibagikan terhadap 37 remaja menunjukkan data bahwa sebanyak 29,7% atau 11 orang remaja menyatakan mereka pernah mendengar orang tua mereka melakukan verbal abuse di lingkungan rumah. Namun, 51,4% atau sekitar 19 orang remaja menyatakan bahwa mereka justru menjadi korban langsung dari verbal abuse yang dilakukan oleh orang tua mereka. Mereka juga menyatakan bahwa verbal abuse yang mereka dapat itu berpengaruh terhadap perilaku mereka, terutama perilaku mereka di lingkungan sekolah. Namun, ada fakta menarik yang kami dapatkan, yaitu bahwa hampir semua remaja itu mendapatkan verbal abuse dari lingkungan teman sebaya mereka, sehingga mereka menganggap hal itu adalah hal yang wajar.
berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut, ditemukan bahwa 4 dari 10 remaja itu mengalami verbal abuse dari orang tua mereka, sedangkan 6 lainnya mengalami verbal abuse dari teman sebaya mereka. Namun, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan berfokus pada remaja yang mengalami verbal abuse dari orang tua mereka. Verbal abuse yang biasa mereka terima itu berupa cacian, hinaan, makian. Bahkan, salah satu remaja mengaku pernah mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal. 2 orang remaja mengaku mereka menjadi cenderung lebih sensitif dan agresif setelah mendapatkan verbal abuse dari orang tua mereka di rumah. Mereka mencontohkan perilaku yang mereka dapat dan melampiaskannya kepada teman-teman mereka di sekolah. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian dari Fitriani dan Widayanti pada tahun 2020, di mana 26 dari 27 remaja yang berperilaku agresif di sekolah merupakan korban dari verbal abuse orang tua mereka di rumah. Sementara itu, 2 orang remaja lainnya mengaku mereka menjadi lebih cenderung pasif dan menutup diri dari teman-teman mereka. Setelah mendapatkan verbal abuse, mereka menjadi kurang percaya diri untuk bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka. Ternyata, hal ini juga sesuai dengan temuan dari Noah NCT pada tahun 2022, di mana anak dari korban pola asuh orang tua yang salah, termasuk verbal abuse, itu bisa menjadi kurang percaya diri, pendiam, dan bahkan kurang empati. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa remaja menunjukkan berbagai perubahan perilaku sebagai tanggapan terhadap pengalaman verbal abuse yang mereka alami. Perubahan-perubahan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagian di antara mereka mungkin mengalami perubahan menjadi lebih pendiam, kurangi kepercayaan diri, dan keterampilan sosial yang berkurang. Sementara itu, ada juga remaja yang menunjukkan perilaku agresif yang diyakini berkaitan dengan dinamika hubungan di dalam lingkungan keluarga mereka, terutama dalam interaksi dengan orang tua. Pola perilaku yang beragam ini mencerminkan kompleksitas dalam respons remaja terhadap pengalaman verbal abuse yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk lingkungan keluarga dan tekanan sosial di sekitar mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini sangatlah krusial dalam menyediakan dukungan yang tepat dan efektif bagi remaja yang mengalami verbal abuse. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.